Halo, selamat malam. Selain informasi tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya, Diana Valencia. Selama November 2024, Polresta Sidoarjo menangkap 56 pelaku judi online. Adapun omset yang dihasilkan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Kasus backing judi online memasuki babak baru. Polisi merilis barang bukti barang mewah dari para tersangka yang membackingi situs judi online. Di antara tersangka yang ditangkap ada komisaris BUMN, staf ahli kementerian hingga pengusaha Alwin Jabar Kikimas. Polisi menangkap 1 dari 2 orang tersangka kurir sabu seberat puluhan kilogram. Pelaku yang termasuk dalam jaringan narkoba internasional ini rencananya akan mengedarkan barang haram itu di Pekanbaru Riau. Jenazah Albi Rufi Ozara, 9 tahun yang diduga tewas akibat perundungan oleh kakak kelasnya dimakamkan oleh pihak keluarga pada Selasa siang. Jenazah korban sempat dibawa ke lokasi sekolah untuk dilakukan doa bersama dan pelepasan. Dari Pilkada Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, seorang pria yang merupakan tim sukses paslon nomor urut 2 Bursah Zarnubi Widya diduga dikeroyok oleh tim sukses lainnya saat memergoki lawan politiknya diduga melakukan politik uang. Korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan luka lebam. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk mengamankan Pilkada serentak 2024. Sementara itu ratusan aparat kepolisian menggelar apel pengamanan tahap pemungutan suara Pilkada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah 2024 sukses digelar pada Senin malam. Bertema penyiaran sehat untuk demokrasi bermanfaat, KPID Jawa Tengah memberikan lebih dari 20 penghargaan kepada lembaga penyiaran. Ribuan demonstran di Spanyol, pawai memperingati kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hizbullah semakin dekat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar rapat kabinet untuk melakukan pemungutan suara terkait gencatan senjata ini. Berikut laporan Nick Robertson selengkapnya untuk Anda. Di tengah pembicaraan mengenai gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan juga Hizbullah, militer Israel terus meningkatkan serangan ke wilayah Lebanon. Sementara itu serangan roket Hizbullah menghantam kota Naharia di Israel. 2 warga terluka akibat terkena pecahan proyektil. Ribuan demonstran di seluruh Spanyol pada Senin melakukan pawai memperingati Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Sepanjang tahun ini di Spanyol tercatat terjadi 41 kasus kekerasan berbasis gender yang mematikan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia The World Tonight. Penjualan ribuan kilogram sisik terenggiling berhasil digagalkan tim gabungan dalam operasi gabungan penindakan peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Senin. Tim gabungan mengamankan 4 tersangka, di antaranya diduga 2 oknum TNI dan 1 oknum polisi yang kini diperiksa Pomdam 1 Bukit Barisan dan Polres Asahan. Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus memberi kesejahteraan bagi para nelayan Gresik. Salah satu upayanya adalah dengan pengoperasian stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan atau SPBUN di beberapa lokasi yang dekat dengan kampung nelayan. Sebelum ada SPBUN, para nelayan ini biasanya membeli bahan bakar di SPBU reguler. Namun tidak semua kampung nelayan dekat dengan SPBU reguler. Seperti di Kelurahan Lumpur Gresik, SPBU reguler terdekat kala itu sekitar 4 km. Tentu hal ini memakan waktu dan menambah biaya. Kini dengan dioperasikannya stasiun pengisian bahan bakar atau SPBUN, para nelayan di Gresik tidak perlu lagi menempuh perjalanan berkilo-kilometer ke SPBU reguler untuk membeli bahan bakar perahunya. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong memanggil 33 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang Piala AFF 2024 bulan depan.
Jelang tampil di ASEAN Championship 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan Timnas di Bali. Sejumlah nama tenar penghuni Timnas Indonesia senior seperti Justin Hubner dan Rafael Struijk ikut dipanggil. Media Vietnam girang Timnas Indonesia tidak diperkuat kiper andalan Martin Pas di Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Lebih dari 190 pebulu tangkis kelas dunia dari 32 negara akan saling bersaing di turnamen bulu tangkis Daihatsu Indonesia Masters 2025. Indonesia berambisi untuk dapat melebihi prestasi di Indonesia Masters 2024, di mana saat itu pasangan Leo Rolly Karnado Daniel Martin meraih satu-satunya gelar juara untuk tuan rumah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.